Welcome back to my channel belajar bisnis digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas trading forex, ada beberapa istilah basic yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebenarnya ada begitu banyak istilah, tapi untuk di awal ya tidak harus semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membedah istilah-istilah penting di awal ketika kita melakukan aktivitas trading forex. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Teman-teman, pada saat kita membuka aplikasi MetaTrader 4 seperti ini buat orang yang masih baru, tentulah sangat membingungkan karena sebagian besar bahasanya ini menggunakan bahasa simbol. Tapi ada beberapa istilah-istilah dasar yang paling penting yang teman-teman harus pahami, sementara sisanya nanti teman-teman belajar sambil jalan saja. Oke, mungkin saya buatkan urutan istilah-istilah penting yang teman-teman harus pahami di awal ketika melakukan aktivitas trading forex. Oke, saya ketikkan saja. Istilah pertama yang teman-teman harus pahami itu adalah currency pair. Ini kalau diterjemahkan, pair itu adalah pasangan, dan currency itu adalah mata uang. Jadi saya ulangi sekali lagi, currency ini adalah mata uang, pair ini adalah pasangan. Nah, pasangan mata uang yang ada di MetaTrader, oke ini kita close dulu, oke ini kita perlebar. Nah, pasangan mata uang itu dia ada di tampilan market watch ini. Nah, bentuknya itu dia dalam bentuk simbol. Jadi dalam memahami simbol mata uang, ya cara menulisnya seperti ini. Jadi mata uang itu pertama dia nama negara dulu, misalnya US, negara Amerika, pasangannya, mata uangnya dolar. Nah, untuk pair biasanya simbolnya seperti ini. Ya, ada yang dibuat garis slash seperti ini, ada juga tidak. Ya, ya ini kita contohkan dengan menggunakan slash. US dollar yang dipasangkan, jadi cara membacanya mata uang US dollar yang dipasangkan nama negara Japan yen. Nah, gitu ya cara membacanya. Jadi dua mata uang ini cara membacanya mata uang US dollar yang dipasangkan dengan mata uang Japan yen. Oke, jadi ini uh, istilah pertama yang teman-teman harus pahami. Nah, yang kedua ada istilah bid dalam kurung harga jual titik 2 as dalam kurung harga beli. Oke, sekarang kita kembali ke MetaTrader 4. Jadi simbol ini diwakili mata uang. Jadi negara dulu. Jadi saya tadi kan mencontohkan yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya US dollar yang dipasangkan dengan mata uang Japan yen. Jadi ini simbolnya USD JPY. Nah, di sebelah kanan simbol ini kan ada dua harga. Jadi yang kiri harga bid, yang kanan harga as. Jadi harga bid inilah nanti yang kita sebut dengan harga jual. Sementara as ini adalah harga beli. Jadi kalau dalam bentuk
tampilan di grafik. Oke, ini kalau kita hilangkan, terus kalau kita munculkan, nah di sini kan ada harga dua. Di sini ada dua harga jual dan ada harga beli. Sorry, ini saya contohkan mata uang Japan Yen. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah harga jual dan di sini adalah harga beli. Istilah ketiga yang kita harus pahami itu yang dinamakan dengan spread. Jadi spread ini selisih antara harga jual dan harga beli. Oke, sekarang kita kembali lagi ke MetaTrader 4. Jadi kalau teman-teman perhatikan antara harga jual dengan harga beli ini kan adalah ada selisihnya. Nah, selisihnya inilah nanti yang kita sebut dengan spread point. Jadi saya punya analogi begini. Misal teman-teman pergi ke bank atau ke money changer. Nah, di money changer itu dia ada dua harga. Yang pertama ada harga jual, yang kedua ada harga beli. Jadi ketika teman-teman misalnya menjual US dollar untuk mendapatkan rupiah, nah harga jual biasanya lebih murah. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman ingin membeli ya mata uang US dollar di bank ataupun di money changer, harga belinya itu lebih tinggi daripada harga jual. Nah, selisih antara harga jual dan harga beli itulah keuntungan bank. Nah, begitu juga dengan uh, trading forex. Jadi salah satu keuntungan perusahaan itu adalah dari spread point. Oke, ini istilah yang ketiga ya. Oke teman-teman, istilah keempat yang harus kita pahami itu adalah charts. Jadi chart ini adalah grafik harga. Kalau kita kembali ke MetaTrader 4, jadi harga US dollar yang dipasangkan dengan Japan Yen. Jadi kalau kita drag down, kita pindahkan ke sebelah kanan ini. Nah, inilah nanti grafik harganya. Artinya apa? Grafik harga ini menunjukkan 1 US dollar ya dalam bentuk yen-nya itu adalah 151,10. Jadi ini bagian yang keempat ya yang harus kita pahami. Nah, untuk bertransaksi di mata uang US dollar yang dipasangkan dengan Japan Yen, ini kan harus pakai uang, tidak boleh ngutang. Jadi kalau kita pergi ke money changer, ya kita ingin menukarkan uang, artinya kan harus ada uangnya. Tapi di money changer itu tidak ada ya standar minimalnya. Anda bisa menukarkan $1 pun bisa. Tapi ketika Anda trading forex secara digital seperti ini, itu ada uang jaminan minimal. Nah, ini kita bedah dulu. Oke teman-teman, di sini saya mau memperlihatkan alur transaksi forex dunia. Ya, jadi sebenarnya transaksi forex itu adalah transaksi antar bank. Jadi transaksi antar bank inilah yang nanti akan menggerakkan harga. Jadi interbank transaction nanti kan akan memunculkan yang dinamakan dengan interbank market. Nah, biasanya dia menggunakan dua aplikasi besar ya yang menjadi acuan harga di dunia. Yang pertama itu adalah EBS. Jadi ini adalah electronic broking system. Nah, yang kedua itu adalah Reuters ya. Nah, tadi saya akan mencontohkan kita transaksi mata uang US dollar yang dipasangkan dengan Japan Yen. Jadi saya contohkan ya. Misal yang di atas ini adalah bank yang ada di Jepang. Ya, misalnya Mitsubishi Bank terus bertransaksi dengan bank yang ada di Amerika. Ya, kita ambil satu contoh misalnya
transaksinya dengan JP Morgan atau Merrill Lynch. Nah, interbank transaction itu dia ada minimal transaksinya, ya. Minimal transaksinya nanti yang kita sebut dengan letter of transaction. Jadi minimal transaksinya itu adalah 100.000 US dollar. Ya, itu minimal. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa kita ini kan dinamakan dengan retail trader. Kok kita bisa ya bertransaksi satu lotnya itu 1.000 dolar. Jadi kita ya yang ada di seluruh dunia yang menggunakan ya online market maker ini, jadi salah satu online market maker itulah nanti yang kita sebut dengan broker, ya. Kenapa kita bisa bertransaksi hanya bermodalkan 1.000 dolar? Nah, nanti muncul istilah leverage, ya. Oke, ini saya mungkin ketikkan saja jadi biar teman-teman paham ya. Oke, istilah yang kelima yang harus kita pahami itu adalah lot atau letter of transaction. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhananya, uang jaminan minimal. Nah, jadi kalau interbank tadi satu lot interbank ini sama dengan 100.000 US dollar. Nah, dari mana kita bisa bertransaksi satu lot dengan bermodalkan 1.000 dolar? Nah, jadi ini istilah keenam yang teman-teman harus pahami, namanya leverage. Oke, leverage ini kalau diterjemahkan bahasa kerennya daya ungkit. Daya ungkit, sorry, bukan uangkit ya. Ungkit. Tapi sebenarnya ini bahasa lainnya, sorry. Daya ungkit itu bahasa kerennya, ya. Tapi bahasa yang sesungguhnya sebenarnya ini adalah pinjaman. Oke, leverage itu saya contohkan begini, misalnya teman-teman punya usaha restoran. Ya, jadi ketika teman-teman membuka usaha restoran, ternyata restorannya itu laris ya. Nah, untuk ekspansi itu kan membutuhkan modal yang lebih besar. Nah, kalau teman-teman mendapatkan pinjaman, misal modal awal usaha restorannya hanya 100 juta, terus rame. Tapi kalau teman-teman ingin membuka langsung 10 cabang, ya otomatis kan butuh pinjaman. Nah, ketika bank meminjamkan 2 miliar, nah 2 miliar itu sebenarnya adalah leverage. Jadi teman-teman bisa membuka begitu banyak cabang dalam waktu bersamaan. Nah, di trading itu uh, juga sama. Jadi kalau satu lot interbank itu tadi kan 100.000 US dollar kalau interbank. Nah, karena uh, broker, ini saya perlihatkan lagi ya. Jadi kan salah satu peserta online market maker itu kan adalah broker. Ya, saya contohkanlah Trijaya. Nah, Trijaya itu memberikan pinjaman, ya, 1/100. Nah, maksudnya 1/100 itu begini. TPFX itu 1/100. Maksudnya apa? Nah, jadi maksudnya begini. 100.000 dibagi 100. Nah, dari sinilah ketemu. Jadi maksudnya begini,
leverage TPP itu adalah 1/100. Artinya apa? Ya, 100.000 itu dibagi 100. Jadi kita sebagai retail trader, cukup bermodalkan $1.000 itu sudah bisa trading seperti interbank transaction. Ya, tapi ada tapinya. Leverage atau pinjaman dia ini seperti pedang bermata dua, ya. Kalau Anda bisa mengelolanya dengan benar, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau Anda tidak bisa mengelolanya dengan benar, ya uang Anda bisa habis. Oke teman-teman, istilah selanjutnya yang harus kita pahami itu adalah PIP. Jadi ini singkatan dari point in price atau harga per poinnya. Jadi ketika kita trading forex, harga satu poin itu sama dengan $10. Oke, coba kita kembali dulu ke grafik ya. Jadi, nah di sini 1 US dollar, eh, tadi saya kembali lagi ke sini dulu. Kita kan trading USD yang dipasangkan dengan Japan Yen. Jadi 1 US dollar itu harganya 151,01. Nah, di dalam mempersepsi poin itu begini. Jadi 1 US dollar itu tadi harganya 151,01. Jadi yang teman-teman harus baca itu adalah yang 5 digit ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang digit ke-6 ini biasanya tidak terlalu dipakai karena nilainya nilai terkecil. Nanti nilainya itu $1. Jadi 1 US dollar harga yennya itu 151,01. Nah, ketika 01 ini menjadi 151,02, nah ini ada kenaikan sama dengan 1 poin. Nah, yang banyak orang bingung itu kenapa 1 poin itu angkanya sama dengan $10. Oke, saya punya analogi begini. Tadi kan kita mencontohkan uh, kita buka restoran. Oke, modal awalnya hanya 100 juta, terus kita dapat pinjaman ke bank sebesar 2 miliar. Oke, jadi 2 miliar itu kan sama dengan daya ungkit atau hutangan, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang yang ya buka usaha sendiri dengan modal 2 miliar dengan orang yang pinjaman yang 2 miliar, ya ketika mendapatkan keuntungan sama-sama 100 juta kan potensinya sama. Nah, begitu juga dengan di trading forex. Bedanya ada di mana? Bedanya ketika orang yang hutang ke bank tidak mampu mengelola keuangannya, maka risiko yang dihadapi lebih besar. Nah, sementara orang yang modal sendiri, ya paling dia hanya kehilangan uang. Tapi kalau kita yang pinjam, bukan hanya kehilangan uang, tapi kita harus mengembalikan ya uang yang kita pinjam. Jadi itu kira-kira analogi sederhananya. Itulah sebab kenapa potensi antara interbank transaction dengan orang yang transaksi menggunakan broker itu dibuat sama. Nah, karena itu harga per poinnya dibuatlah $10. Jadi dengan modal minimal Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mempersepsi ini ya. Nah, istilah selanjutnya, ya teman-teman, istilah selanjutnya yang teman-teman harus pahami itu adalah
istilah two ways opportunity atau transaksi dua arah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke grafiknya. Jadi pada saat teman-teman trading forex, ya, kita bisa bertransaksi dua arah. Maksudnya begini, ya. Kita bisa memulai transaksi itu dengan beli duluan ketika kita memprediksi harga itu naik. Jadi teknisnya begini. Oke, kita ke new order. Kalau kita memprediksi harga mau naik, jadi kita memulai transaksinya dengan beli duluan. Oke, ini saya transaksinya beli ya. Oke, ini saya naikkan. Jadi kalau saya transaksi beli, saya mengharapkan harga itu naik. Ya, ini istilah selanjutnya nih. Jadi ketika kita memulai transaksi dengan buy, atau bahasa lainnya open buy, di sini kita mengharapkan harganya naik. Oke, kembali lagi ke grafik. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita transaksi beli, kita mengharapkan harganya naik. Nah, pada saat kita melakukan transaksi beli, ternyata harganya malah turun, ya. Nah, disinilah disebut dengan plotting loss, ya. Nah, ini istilah selanjutnya yang teman-teman harus pahami. Oke, ada istilah plotting loss. Plotting itu mengambang, ya. Loss itu rugi, ya, dalam kondisi rugi, ya gitu. Dalam kondisi rugi. Oke. Nah, sebaliknya kita juga bisa memulai transaksi itu dengan open sell. Nah, ini jenis transaksi yang kedua. Kita sell by market. Kalau kita transaksi beli, ya kan kita mengharapkan harga itu naik. Tapi kalau kita memulai transaksi dengan sell, justru kebalikannya. Kita mengharapkan transaksi itu turun. Oke, ini istilah selanjutnya. Open sell. Mengharapkan harga turun. Jadi dia kebalikannya daripada open buy. Jadi kalau open buy mengharapkan harganya naik, jadi ketika harga turun kita plotting loss dalam kondisi rugi. Ya, ketika kita open sell, kebalikan justru kita mengharapkan harga turun, tapi kalau harga naik justru kita dalam kondisi plotting loss. Nah, sekarang kenapa kita bisa transaksi dua arah? Ini banyak banget orang yang bertanya. Sekarang kita kembali lagi ke interbank transaction tadi. Nah, ketika Bank Mitsubishi membutuhkan mata uang US dollar, maka otomatis JP Morgan itu kan menjual US dollar. Jadi ini posisinya beli, ini posisinya jual. Nah, apakah timingnya tepat? Ya, ini tergantung analisa kita para trader. Gimana kalau prediksi kita ternyata salah? Ya, nah ini istilah basic terakhir yang teman-teman harus pahami untuk video kali ini. Oke, ini saya contohkan kita memulai transaksi secara random lah ya, tanpa analisa sama sekali. Misal saya mau transaksinya beli. Ya, transaksi beli yang saya lakukan kan belum tentu benar. Ya, karena yang bertransaksi beli dan jual itu tidak hanya Mitsubishi ataupun JP Morgan. Jadi ada bank lain juga yang bertransaksi di seluruh dunia. Nah, ketika transaksi saya salah, nah di sini ada manajemen risikonya.
Nah, inilah nanti istilah yang disebut dengan stop loss. Misal saya mau beli di harga 151,00. Nah, saya bisa membatasi kerugian saya misalnya 20 poin. Oke, di sini saya buat 151,150,80. Oke, yang bagian atas ini saya close dulu. Sekarang saya pengen fokus. Tadi kan saya bertransaksinya di harga 151,00. Oke. Posisinya apa? Posisinya beli. Apakah harganya pasti naik? Kan belum tentu. Tapi ketika harganya berbalik arah, ya dalam hal ini harganya turun, saya bisa membatasi kerugian saya. Nah, di sini saya pasang XL ini adalah stop loss, ya, di 150,80. Jadi saya membatasi 20 poin. Jadi kalau 20 poin dikali 20 dolar, saya membatasi kerugian saya kurang lebih sekitar 200 dolar. Jadi ini istilah terakhir. Jadi ini istilah terakhir di video ini yang bernama XL, ya, atau stop loss. Jadi stop loss ini adalah pembatasan kerugian. Jadi saya contohkan tadi, saya buy di 151,00. Nah, saya pasang stop loss atau XL di harga 150,80. Jadi harganya mau turun 100 poin, 200 poin. Nah, di sini resiko saya hanya 20 poin. Nah, kalau satu poinnya sama dengan 10 dolar, maka risiko yang saya siapkan itu adalah 200 dolar. Jadi kalau teman-teman mengatakan forex itu adalah judi, ya, dia bisa menghabiskan uang Anda. Oke. Kalau teman-teman tidak menggunakan manajemen risiko, ya, berapapun uang Anda ya bisa saja habis. Nah, disinilah pentingnya Anda memahami konsep dasar daripada trading forex itu sendiri. Oke teman-teman, ini istilah-istilah penting yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.